Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita semuanya? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan menundukkan kepala kita. Mari kita serahkan dan pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita akan sorakan haleluya. Saat ini kita datang menyembah Tuhan. Kepada Tuhan kita, junjungan hidup kita. Kita angkat tangan kita puji namanya. Boleh kita bertepuk tangan ya? Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku, ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Ya, mari kita nyanyikan dan penuh semangat lagi. Saat ini ku datang lagi, kepadamu Tuhan, junjungan hidupku, ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama
kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Bapa, oleh karena setiap kebaikan Tuhan bagi kami semuanya, hari demi hari boleh kami lalui dengan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan. Pemeliharaan Tuhan yang terus menerus dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami ingin serahkan Tuhan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguasai kami. Dan Tuhan boleh layakkan kami untuk kami datang menyembah Engkau, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur doa ini kami panjatkan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya. Apakah Bapak Ibu bahagia, sukacita ketika kita dipilih? Ya, mungkin kita dipilih menerima satu tugas atau mungkin satu tanggung jawab yang mungkin orang lain itu belum bisa, belum tentu menerimanya. Nah, kira-kira seneng nggak ya? Seneng ya pasti ya. Atau mungkin, aduh gimana ya, gitu agak takut-takut juga ya. Tapi kebanyakan kita pasti akan sukacita, betul ya? Kita akan bersukacita, kita bersyukur jika kita dipilih, ya, apalagi melakukan hal yang mungkin orang lain belum tentu menerimanya. Nah, itu bagaimana kita juga pasti bersukacita, sangat bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita, ya. Kalau kita dipilih manusia saja kita sudah senangnya minta ampun ya, karena kita menerima itu sebagai satu kesempatan kita untuk menunjukkan apa yang kita bisa, apa yang kita bisa berikan, ya. Nah, di sini kita juga sangat dan lebih bersyukur lagi karena Tuhan yang pilih kita. Saat ini kita akan mujikan bersama-sama, Aku Dipilihnya. Dalam Kristus kini ku senang, hingga hidupku penuh terang, terus menerima
Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Karena ini hanya satu ayat, kita akan bacakan 2 kali ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya mengajak untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Juga teman-teman yang ada di mimbar. Baik, saya akan menghitung 1 sampai 3. Matius pasal yang ke-16 ayat 24. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut Aku." Sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Terima kasih, silakan duduk kembali. Kiranya firman Tuhan ini boleh mendasari setiap segi kehidupan kita. Ya, tadi dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Apa maksudnya ya? Harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, nanti akan dijabarkan secara jelas oleh Bapak Pendeta kita Hosea ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas doa-doa dari Bapak Ibu Saudara ya, bagi suami saya Bapak Pendeta Hosea yang sudah selesai operasi kemarin dan saat ini bisa bersama-sama kita. Bahkan beliau sudah siap untuk melayani khotbah di mimbar. Kita akan mohon doanya ya untuk pemulihannya. Juga kita berdoa untuk pemulihan Oma Moniung. Ya, kemarin Pak Sri sudah menengok. Terima kasih Pak Sri sudah mewakili kita. Saya belum sempat menengok. Kemudian kita juga berdoa untuk Oma Tungga. Ya, karena kemarin saya dapat kabar beliau jatuh di jalan ya waktu cari obat. Tapi tidak apa-apa ya. Mungkin sedikit luka-luka ya. Kemudian kita berdoa juga untuk pemulihan Pak Parjo. Ya, kemarin saya ke rumah, meskipun sudah pulang tapi karena triglyceridnya itu masih tinggi, jadi oleh dokter masih harus beristirahat. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lain ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mungkin juga lemah tubuh, mari kita doakan bersama-sama. Kita juga berdoa untuk kegiatan kita ya, di gereja kita, kemudian PKMB, PKRB, baik pekerjaan, pelayanan, studi, teman hidup, sekolah minggu kita yang sudah mulai tatap muka saat ini, khusus dari kelas Indria sampai remaja, kita berdoa. Juga kita terus berdoa untuk kelas dewasa, ya meskipun masih online tapi tetap ada semangat untuk belajar firman Tuhan ya, bersama Bapak Diakon Sri Dadi. Kemudian kita berdoa untuk Yayasan Baptis dan bangsa negara kita. Kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian, tetap setia, dan nanti doa syafaat akan disampaikan atau dipimpin oleh Bapak Diakon Wardoyo. Mari saya mengajak untuk Bapak Ibu terlebih dahulu ya, untuk memujikan ini, selidiki aku. Mari kita minta Tuhan untuk lihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Dan yang kedua saya mengajak kaum muda nanti, minta kepada Tuhan, selidiki Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Mari Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kaum muda, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
kasih-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kita nyanyikan bersama, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Selidiki aku Tuhan, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami yakini di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasa dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebelum kami menaikkan permohonan-permohonan kami secara khusus pada doa pagi hari ini, kiranya Tuhan akan sucikan kami. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan akan bersihkan kami, sehingga apa yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami secara khusus mohon kuasa dan campur tangan Tuhan dalam pemulihan saudara-saudara kami. Gembala sidang kami, Pendeta Hosea, Pak Parjo, Ibu Muniung, dan juga Ibu Tunggak. Mohon Tuhan akan tilik satu persatu saudara-saudara kami yang baru saja kami sebutkan ini. Dan apa yang menjadi kerinduan kami bersama,
agar Tuhan akan berikan kekuatan dan kesempurnaan dalam kesehatannya. Tuhan akan kabulkan. Kami hanya berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga henti-hentinya berdoa untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB. Tuhan juga senantiasa berikan pimpinan kepada mereka, baik dalam studinya, baik dalam pekerjaannya. Secara khusus Tuhan, kami rindu ada anak-anak kami atau adik-adik kami yang terpanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Banyak Tuhan, tapi pekerja sedikit. Oleh karena itu kiranya Tuhan akan mengirimkan anak-anak kami, adik-adik kami yang terpanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Demikian pula kami juga mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini sekolah minggu secara tatap muka yang diawali dari Indria sampai remaja sudah berjalan. Kami terus berdoa Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan pimpinan bagi anak-anak kami maupun guru-guru yang mengasuhnya. Sehingga apa yang ditanamkan boleh menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan untuk bagi anak-anak kami yang belum bergabung, kiranya minggu depan Tuhan antarkan, sehingga boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga dan juga yayasan yang di bawah naungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami ingat akan Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang menaungi Rumah Sakit Immanuel di Bandar Lampung, Rumah Sakit Baptis Kediri, dan Rumah Sakit Baptis Batu, maupun rumah sakit yang ada di Ungaran. Tuhan akan campur tangan sehingga melalui rumah sakit itu nama Injil disebarluaskan. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Baptis Indonesia, baik pembina, baik pengurus maupun pengawas, serta lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Ada 4 sekolah tinggi teologi ya Tuhan, di Semarang, Bandung, Jakarta maupun di Medan. Kiranya juga Tuhan akan campur tangan, sehingga orang-orang yang sedang belajar di dalam sekolah tinggi itu boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Demikian pula juga untuk pendidikan umum ada STDI, ada Stikes, dan juga ada sekolah di Karunia Tuhan di Lampung. Kiranya juga Tuhan akan pimpin lembaga-lembaga itu, sehingga boleh menjadi saksi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Akhirnya kami berdoa Tuhan untuk pemerintah dan negara kami. Kami mengucapkan syukur kalau COVID-19 walaupun kadang-kadang masih terjadi turun naik, namun kami bersyukur semua berjalan dengan baik dan lebih mengarah kepada penurunan. Dan apa yang kita harapkan bersama agar COVID-19 ini segera berlalu dan kami dapat beraktivitas kembali seperti pada waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus lagi atas semuanya itu. Akhirnya ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Karena segala ucapan syukur serta permohonan ini hanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapak Diakon Wardoyo yang sudah mengantarkan kita untuk menaikkan doa syafaat bersama-sama. Bapak Ibu, Saudara masih tetap semangat? Iya, saya mau coba nih, betul enggak masih semangat? Yang di sebelah kiri saya, kalau saya bertanya silakan menjawab haleluya yang keras. Apakah Bapak Ibu Saudara semangat? Haleluya jawabnya. Apakah Bapak Ibu Saudara semangat? Yang sebelah sini. Jawabnya puji Tuhan. Sebelah kanan saya. Apakah Bapak Ibu Saudara semangat? Oke, puji Tuhan. Karena kita semuanya semangat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan muji Tuhan. Ada kuasa di dalam Tuhan kita. Dia adalah menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Mari semangatnya mana? Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji Tuhan, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Seminggu kita sudah diberkati Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan perpuluhan kita. Saya mohon untuk kedua ibu, Ibu Ses dan Ibu Parjo bisa menolong. Ya. Sebelumnya kita akan menyerahkan
persembahan kita di dalam doa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ibu Rafi akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami seminggu ini, dan kami akan menyerahkan perpuluhan kami dan persembahan kami. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan. Berkati Tuhan pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Seiring kantong persembahan beredar, kita akan muji Tuhan bersama-sama. Pujian yang sudah sering kita nyanyikan, yaitu hitunglah berkat-Mu. Bagi ibu-ibu yang, bapak ibu yang bisa menyanyikan boleh ya. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah berkat seharian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak uang, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terperi, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan persembahannya melalui transfer, bisa Bapak Ibu sampaikan di nomor rekening gereja di layar. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Tempat dan waktu kami persilakan. Ya, salam semuanya. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah hari ini. Kemurahan dan kasih Tuhan sungguh memberkati hidup kita. Tema bulan ini saya beri judul Mengikut Yesus Keputusanku. Ya, kita bersama-sama belajar juga dalam sekolah minggu, mengikut Tuhan keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Seperti apa? Sejauh mana keputusan kita mengikut Yesus di tengah-tengah dunia yang terus menggerus iman kita? Ya, diambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Dan mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hati pikiran kami, ruangan ini, sehingga lawatan Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mengerti makna mengikut
Engkau. Karena kami sudah Engkau pilih dan hari ini semakin mantap pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Ya. Ada lagu yang sangat familiar, ya, yaitu mengikut Yesus keputusanku. Ya, lanjut Mas. Ya, fokus. Ya, di sini. Ya, mengikut Yesus keputusanku. NP 143. Ya. Kita nyanyikan sekali. Latar belakangnya seperti apa lagu ini nanti kita lihat di cuplikan film pendek. Ya kita pujikan karena ini lagu yang sangat familiar. Menjadi lagu semangat kita mengikut Yesus keputusan kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Tetap ku ikut. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Kulihat Yesus, ku ikut sampai kulihat Yesus, ku ikut sampai kulihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, lagu 3 bait di sini ternyata ada kisah nyatanya. Ada seorang bapak Nokseng, tolong disiapkan videonya, ya, dari India, di daerah suku Assam sana. Suku ini terkenal kanibal, tapi misionaris Inggris menginjili desa itu, dan satu keluarga bapak Nokseng dieksekusi. Meskipun pertama anaknya dipanah, anaknya 2 meninggal. Bapak Nokseng tetap setia mengikut Yesus. Lalu diancam lagi, istrimu yang akan meninggal kedua kali. Bagaimana tetap mengikut Yesus? Bait kedua dikumandangkan. Tetap ku ikut walau sendiri. Dan bait ketiga itu dirinya diberi kesempatan. Masih ikut Yesus? Ku ikut Yesus sampai aku melihat Yesus. Mari kita melihat kisah Bapak Nokseng yang menginspirasi pujian ini. Silakan. Akan dibunuh jika tidak menyangkal Yesus. Nokseng, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Lalu panah itu menembus dadanya. Di India ada sebuah suku namanya suku Garo. Suku Garo ini terletak di daerah Nisam, India. Pada abad 18 silam, yakni sekitar tahun 1880, para misionaris datang ke suku Garo dan mereka membagi-bagikan Alkitab di sana. Salah satu dari mereka yang mendapat Alkitab adalah seorang pria bernama Nokseng. Nokseng memiliki seorang istri dan 2 anak laki-laki. Dalam pemberitaan Injil para misionaris, banyak orang yang bertobat, termasuk Nokseng, istrinya dan kedua anaknya yang masih kecil.
Dan mereka pun beralih dari kepercayaan lama ke agama Kristen. Bukan hanya mereka, banyak juga penduduk dari desa tersebut berpaling kepada Yesus. Hal ini menggemparkan seluruh desa dan desa-desa lain. Dan berita ini didengar sampai di telinga kepala desa yang juga adalah kepala suku. Mendengar ini, kepala desa di suku Garo ini menjadi sangat marah, dan dia pun mengumpulkan semua penduduk. Di depan penduduk suku Garo, dia memanggil Nokseng, dan dia memaksa supaya Nokseng menyangkal imannya. Dia dituntut agar melepaskan keyakinannya kepada Yesus dan kembali kepada agama semula, atau dia akan dihukum mati. Nokseng dan istrinya dan 2 anaknya diancam akan dihukum mati apabila tidak meninggalkan keyakinan yang baru, yaitu Kristen. Dan Nokseng tidak gentar dengan ancaman itu. Nokseng menjawab, "Saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak ingkar. Tidak ingkar." Kepala suku marah besar dan dia perintahkan agar 2 anak laki-laki Nokseng dibunuh di depan mata Nokseng. Dan 2 anak panah menembus dada 2 anak laki-laki Nokseng, dan mereka tewas seketika di depan mata Nokseng. Dan Nokseng sedih dengan kematian kedua anaknya. Dia ditanya lagi, diminta lagi agar Nokseng segera menyangkal imannya, meninggalkan agamanya yang baru, meninggalkan Yesus. Kalau tidak, maka istrinya akan menyusul ikut dibunuh seperti kedua anaknya. Dan Nokseng tak gentar. Dia berkata, "Meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap akan mengikut Yesus. Tidak ingkar. Tidak ingkar." Dan sebuah panah menembus tubuh istri Nokseng, dan istrinya pun tewas di depan mata Nokseng. Kepala suku kemudian meminta terakhir kalinya agar Nokseng menyangkal imannya jika ia ingin tetap hidup. Dan dengan tenang dan senang hati, Nokseng berkata, "Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak ingkar, tidak ingkar." Dan sebuah panah pun menembus dadanya. Nokseng ambruk di tempat. Setelah membunuh mereka semua, kepala suku bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah Yesus itu? Sehingga ada satu keluarga rela mati demi seorang yang bernama Yesus. Berhari-hari kepala suku tidak bisa tidur karena dia melihat seorang Nokseng rela menyerahkan nyawanya dan istri dan anak-anaknya demi seorang yang bernama Yesus. Sekali waktu, kepala suku Garo yang berada di Assam, India ini mengumpulkan
masyarakat yang ada di desanya. Dan dia katakan kepada masyarakat, mulai hari ini saya menjadi milik Yesus. Saya mau ikut Yesus seperti Nokseng. Dan mulai hari itu seluruh rakyat suku Garo di Assam, India terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Dan desa itu menjadi Kristen sampai hari ini. Kata-kata Nokseng kemudian menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal sampai hari ini, yang berjudul Mengikut Yesus, Keputusanku, ku tak ingkar. Dalam bahasa Inggris disebut I have decided to follow Jesus. Seperti itu saudara, kisah lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu itu terus dikumandangkan tatkala pengkhotbah besar Pendeta Bill Graham melakukan KKR. Setiap tantangan ke altar, lagu itu terus dikumandangkan. Banyak orang dimenangkan. Bayangkan harus ada pengorbanan dulu sebelum satu kampung itu percaya Yesus. Kok bisa Nokseng, anaknya, istrinya, dia semakin kokoh? Ada kuasa apa di balik diri Nokseng? Setelah keluarganya, temannya cerita, ada pribadi Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudusnya. Sehingga satu kampung suku itu percaya Yesus Kristus. Saudara, mengikut Yesus keputusanku. Itu harus menjadi pengakuan pribadi kita kepada Tuhan. Kalau tidak, kalau kita sekedar setengah-setengah mengikut Yesus, bukan keputusanku. Saya mengikut Yesus karena saya ke gereja, karena kanan kiri Kristen. Yaudah saya biar kelihatan Kristen, pergi ke gereja. Saya mengikut Kristus karena banyak keluarga yang Kristen. Karena dikondisikan tidak keputusan pribadi, mudah goyah imannya. Sehingga tantangan, kesukaran, pergumulan hidup menghempas dirinya. Entah itu jabatan, teman hidup, dan usaha-usaha lain akan meninggalkan Tuhan Yesus. Kan itu saudara, mengikut Yesus keputusanku. Yesus sudah berkata tadi, kita lihat lagi. Di dalam Matius 16 ayat 24 tadi. Ya, dikatakan yaitu, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Akan kita lihat 3 hal di sini. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lanjut, yang pertama, mengikut Yesus. Yang pertama menyangkal dirinya. Dikatakan di situ anar sasesto he auton. Secara teologis, secara umum dikatakan menyangkal diri itu menyerahkan hak dan otoritas diri kita sepenuhnya kepada Allah. Pertempuran seumur hidup menaklukkan dosa dalam diri kita. Dan meneguhkan maksud Allah yang mulia dalam diri kita. Sejatinya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena sudah jatuh dalam dosa, itu tercoreng. Karena itu manusia harus belajar menyangkal diri, meneguhkan gambar Allah yang kita menuju serupa dengan Yesus Kristus. Menyangkal diri di sini dalam teks dan konteksnya yang kuning itu. Ya. Menyangkal diri yaitu keinginan daging kita, menyangkal keinginan daging kita, menolak ego, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri. Lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Konteksnya apa? Bagaimana Petrus dia mengedepankan pikiran, kehendaan, perasaannya sendiri.
Contohnya di situ. Tuhan gak mungkin engkau disalib. Ya. Tuhan gak mungkin engkau disalib. Di contoh itu. Petrus kan gak mungkin Tuhan engkau disalib. Mati terhina seperti itu. Petrus menuruti apa? Kehendaknya sendiri. Petrus tidak menempatkan dirinya seperti rancangan Allah. Karena itu Yesus katakan, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan di dalam rancangan keselamatan bagi Allah. Engkau menuruti kehendak kemauan dirimu sendiri. Jadi saudara, mengikut Yesus, syarat yang pertama itu harus berani menyangkal diri kita. Kita harus menempatkan kehendak pikiran kita, kemauan kita seperti rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau kita menuruti ego kita saudara, kita enggak pernah ada kesempatan bagaimana kita menyerahkan diri kita. Bagaimana kita mau dipakai Allah. Adanya apa? Masalah saya menumpuk Tuhan, saya enggak sempat bersekutu. Saya enggak sempat memuji, menyembah Engkau. Karena memikirkan diri kita. Kemauan kita, pikiran kita. Tapi untuk memuliakan Allah saudara, perlu penyangkalan diri kita. Sehingga apa yang kita rindukan, apa yang kita pikirkan, apa yang Tuhan mau sesuai firman-Nya, sesuai kehendaknya, yaitu butuh komitmen dan belajar. Semuanya butuh proses. Jadi mengikut Yesus yang pertama menyangkal diri kita. Kita belajar menyelaraskan kehendak kita seperti kehendak Tuhan. Yang dikatakan sebagai aper nesasto he auton. Yang berikutnya, mengikut Yesus keputusanku. Harus berani memikul salibnya. Perhatikan di situ. Memikul salibnya, nyanya itu kecil. Berarti apa? Salib kita. Ya kalau kita timbang-timbang hidup di sini, banyak senang atau banyak pergumulannya di tengah-tengah hidup kita. Banyak yang kita perjuangkan, banyak yang kita pergumulkan, banyak yang kita doakan. Yesus sudah mengingatkan ya jauh hari. Ya. Kalau kamu mau mengikut aku, menyangkal dirimu. Karena keselamatan sudah dianugerahkan. Yang kedua memikul salibnya. Ya. Memikul salibnya dikatakan di situ arato ton stauron. Lanjut Mas. Seperti apa memikul salibnya itu? Di sini, ya. Mau menderita bagi Kristus. Ya. Memikul salibnya, mau menderita bagi Kristus. Arato ton stauron autu. Salib kita, ingat. Kita enggak melihat penderitaan Yesus yang luar biasa gitu aja, kita enggak kuat penyiksaannya. Jadi itu salib kita, penderitaan kita, ujian iman kita salib di situ. Dikatakan di Filipi 1:21, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, tantangan ujian iman. Kita dikaruniakan juga untuk menderita bagi Dia. Menderita seperti apa, Pak? Dikatakan di situ. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Misalkan ibu enggak punya dengan masalah orang itu atau kelompok itu. Tiba-tiba kita disengitin. Kita dibenci di situ. Wah ternyata karena kamu setia ke gereja. Karena kamu beriman kepada Kristus. Dan di situ dikatakan, sebab dapatlah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena keputusan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah
meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, supaya kita mengikuti jejaknya. Kristus pun tanpa salah juga menderita. Tolong bisa dikeraskan Mas, karena anunya dari sini kurang apa ya. Feedbacknya ke sini kurang. Gitu. Kristus telah meninggalkan, ya. Kristus telah meninggalkan teladan Bapak Ibu. Bagaimana dia menderita. Dan kita mengikuti jejaknya. Itu artinya. Yang pertama tadi mengikut Yesus menyangkal diri kita. Kita harus menempatkan kehendak Tuhan yang paling utama dalam kehendak kita. Kadang kehendak kita apa? Yang pertama uang. Hidup kita akan terseret uang. Kalau hidup kita yang kedua karena pacar. Tiap hari karena pacar, hidup kita akan terseret, pikiran kita akan itu. Tapi kalau kita menempatkan, belajar menyangkal diri, Tuhan ditempatkan yang paling utama saudara. Kita belajar mengikut Yesus, menyangkal diri. Yang kedua, mau menderita bagi Kristus. Pasti semuanya, karena ini hal negatif. Tapi seperti nokseng tadi. Ada pengorbanan di dalam mengikut Yesus. Bayangkan, dia kehilangan kedua anaknya. Kehilangan istri yang dikasihinya. Bahkan nyawanya sendiri. Mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Seandainya kita jadi nokseng tadi gimana? Ada tantangan sedikit, sudah mundur saya. Mundur saya dari gereja, iman saya akan tinggalkan Yesus. Naksir temannya satu gereja, tapi enggak ditolak. Aku enggak ikut persekutuannya di gereja A, karena saya ditolak menjadi pacarnya. Banyak saudara. Atau punya hutang piutang dengan sesama anggota gereja. Dia enggak siap dewasa, enggak siap ditegur, akan pergi. Di sini, tantangan memikul salib Kristus. Kalau tidak ada keputusan yang sungguh-sungguh, itu akan meracuni pikiran kita, sehingga kehendak kita sendiri yang kita kedepankan. Jadi saudara di sini, mau menderita bagi Kristus. Sejarah gereja pernah kita lihat ya sebelum berdiri di sini, bagaimana banyak ujian dan tantangannya. Ya. Terlebih GPI Anugerah itu diusir sana, diusir sini, diusir sana, diusir sini. Itu belum seberapa apa yang dialami Bapak Nokseng tadi. Ya. Anaknya dipanah, meninggal bersamaan istrinya dan dirinya. Mau membayar harga. Mau menderita bagi Kristus. Sehingga nama Yesus dimuliakan. Berikutnya, kan tuh Yesus katakan saudara, sebelum semua mengikut Yesus sudah berpesan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadanya difitnahkan segala yang jahat. Ingat ya, karena iman, karena kita percaya Yesus Kristus, jangan karena dosa. Jangan karena hutang piutang. Ya. Sehingga kita dicela. Sehingga kita menderita. Banyak karena orang Kristen menderita karena ulahnya sendiri. Karena keputusannya sendiri. Karena tidak bisa memanage hidupnya dengan baik. Mengapa mereka tertumpuk utang? Tertumpuk masalah. Tidak dimanage dengan baik. Ya. Karena apa yang ada di dalam benaknya bukan Tuhan yang dikedepankan, tapi tujuan. Ingat kalau kita membaca Yohanes 6 ayat 66, banyak orang mengundurkan diri meninggalkan Kristus. Ya, karena mereka enggak siap, enggak tangguh, enggak bertumbuh imannya. Ya.
Sehingga tatkala ada perkataan keras dari Tuhan yang siap menempelak mereka, mereka tiba-tiba berjamaah, saudara, mengundurkan diri dari Kristus. Karena itu Yesus sudah mengatakan jauh hari, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadanya difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah. Ya. Mungkin saat ini kok pangkat saya enggak naik-naik ya. Guncingan sana sini, wah KTP-mu. Apakah karena ini Tuhan? Apakah karena iman saya Tuhan? Anda harus dikatakan seperti Tuhan Yesus itu, berbahagia. Mungkin teman hidup, apakah karena saya setia kepadamu Tuhan? Sehingga saya beda iman dengan dia, sehingga selama ini perjuangan saya kandas. Terima dengan sukacita, berbahagialah. Karena Yesus sudah berpesan itu. Jadi hal mengikut Yesus yang pertama menyangkal diri dan mau menderita. Itu keputusan kita di dalam mengikut Yesus Kristus. Yang ketiga, dikatakan, perhatikan. Siapa yang mau mengikut Yesus, ya dikatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan terakhir mengikut aku. Perhatikan, kata mengikut di situ, ya. Mengikut di bahasa Indonesia itu ada dua ya, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku. Ya, di bahasa Yunaninya opisomou. Ya. Tapi mengikut di Indonesia yang bawah itu, mengikut aku, yang terakhir akolou theomou. Biasa mengikut aku. Terjemahnya apa maksudnya di sini? Dalam mengikut Yesus ada ketaatan total, saudara. Ya. Opisomou itu mau berjalan di belakang Tuhan. Kita enggak boleh nyetir Tuhan. Gitu loh ya. Mau kita kan nyetir Tuhan. Tuhan cukupi saya. Tuhan tolong masalah saya dulu. Kan mau kita kan seperti itu. Baru setelah masalah saya selesai, semua kebutuhan saya tercukupi. Ya, beban saya terangkat, aku akan setia kepadamu Tuhan. Mau kita kan seperti itu. Tuhan dijadikan seperti dukun ban serep disuruh-suruh. Tuhan enggak seperti itu dalam kita mengikut Tuhan. Dikatakan opisomou, ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus berjalan di belakangku. Ada ketaatan total. Tuhan enggak boleh dijadikan ban serep. Pasti tahu betul Pak Kasiman kalau ban serep itu ya. Kalau kita butuh, kita pakai ya Pak Kasiman ya. Kalau sedang enggak butuh, enggak kita pakai. Apakah Tuhan kita jadikan seperti itu? Sehingga rasa ketaatan total kita kepada Tuhan, itu apa? Enggak sungguh-sungguh saudara. Karena itu Yesus, hal mengikut Yesus, kamu harus ada ketaatan total mengikut aku. Seperti gambar di situ, ya. Murid-murid Yesus enggak berani dalam berjalan mendahului Yesus. Paling banter, paling depan di sampingnya seperti gambar itu. Itulah mengikut Yesus atau deote opisomou. Mau berjalan, mau mentaati Kristus dengan segala otoritas. Karena itu mengikut Kristus harus berani menyangkal diri kita. Kita berani memikul salib kita karena nama Yesus kita dicela dan harus ada ketaatan yang luar biasa. Karena upahnya sungguh luar biasa saudara mengikut Kristus itu. Jaminannya pasti surga. Tapi Yesus membeberkan dulu segala. Ini loh yang kamu, ini loh yang harus kamu sangkal, egomu. Ini loh yang harus kamu pikul. Menderita bagi Kristus.
Dan kamu harus belajar taat kepadaku. Taat secara total, tidak dijadikan ban serep. Tuhan di belakang. Tapi seperti Nokseng tadi ya, salib di depan, dunia di belakang. Sehingga mengedepankan, memaknai, mengikut Yesus Kristus dengan benar. Lanjut. Di sini. Ya, Nokseng mati demi imannya. Bagaimana seandainya itu kita alami? Bapak bisa membayangkan bagaimana seandainya itu kita alami? Apakah tantangan yang saat ini kita hadapi mengejutkan, menjauhkan iman kita kepada Kristus? Nokseng tetap tidak bergeming. Ya. Mengikut Yesus keputusanku, dia tak akan mengingkari imannya. Mengikut Yesus keputusanku walau sendiri, anak dan istrinya mati karena iman kepada Yesus. Dan dia tetap mengikut dan tidak mengingkar pada Yesus Kristus. Ini menjadi teladan bagi saya, kita semua Bapak Ibu. Mungkin saat ini kok berat saya mengikut Kristus. Kok saya semakin setia kepada Tuhan, kok banyak pergumulan PR yang harus kami hadapi. Saudara, hadiah sangat indah di dalam Kristus. Ada kekuatan, ada sukacita. Itulah yang dialami Nokseng. Berkat imannya di situ. Akhirnya apa? Kepala suku itu sendiri. Ya. Dan orang-orang sekampung Nokseng dan kepala suku mengajak semua orang-orang sekampung percaya kepada Yesus. Itu kan cara Tuhan ajaib. Ya. Tanpa pengorbanan kesetiaan Nokseng, saudara, kepala suku dan orang sekampung tadi, gak akan mungkin mengikut Yesus. Karena itu mari kita kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan itu saudara orang sedang melihat. Karena masalah di depan kita kok kuat. Kita kok tetap bisa memuji Tuhan. Minggu kok bisa mencari waktu memuliakan Tuhan. Orang akan melihat. Kok dia dalam pergumulan tetap bisa mensyukuri. Kok mau mengunjungi dan mendoakan. Kok seperti itu, apa rahasianya, ada apa? Orang sedang melihat saudara. Bapak Ibu kita sedang dipakai Tuhan. Menjadi saksi hidup baginya. Tapi bayangkan bagaimana kalau kita mengeluh. Wah gitu kok tiap minggu ke gereja tapi tiap hari kok keluhan. Kok masalah terus yang keluar, bagaimana orang mau datang kepada kita. Yang diceritakan masalah kita. Tapi Kristus gak pernah diceritakan. Tapi kalau kita semakin kuat seperti Nokseng tadi, rahasianya Bapak kuat ada masalah besar itu apa? Wah ada dalam Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu seperti ini. Itu Nokseng. Kan itu kita perlu belajar dari Nokseng. Sehingga nama Kristus dan orang-orang itu akan percaya Yesus Kristus. Lanjut Mas. Yang terakhir. Ya, karena itu saudara, apa yang Yesus katakan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi mengikut Kristus itu ada perlu penyangkalan diri kita. Ego kita, kehendak kita, pikiran kita. Kita belajar menempatkan apa yang Yesus mau dalam diri kita. Dan mengikut Yesus kita mau berkorban saudara. Seperti Nokseng. Termasuk kalau situasi kondisi tidak memungkinkan kadang diri kita. Dan mari belajar taat kepadanya. Itu suatu berkat yang luar biasa. Karena Tuhan sudah memberikan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena hal disitulah saudara, kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan.
ada sukacita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh tantangan, Tuhan bisa pakai kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga salib Kristus itu yang nampak. Ya, bukan kekuatan kita. Dan kita belajar, carilah kerajaan Allah dulu. Baru semuanya akan ditambahkan. Ya. Carilah Tuhan dulu, baru semuanya akan ditambahkan. Matius 6:33. Jangan dibalik firman Tuhan itu. Tambahkan saya dulu Tuhan semuanya. Angkat beban saya, angkat masalah saya, angkat utang saya. Baru saya setia kepadamu. Jangan dibalik firman Tuhan. Kita menyalai berarti kita nyetir Tuhan. Tidak menempatkan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan dalam diri kita. Malah firman Tuhan itu kita pelintir, kita otak-atik. Menurut kemauan kita. Mari saudara, ya, kita menempatkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, carilah aku dulu. Utamakan Tuhan. Bebanmu, masalahmu, ekonomimu akan Tuhan tolong. Akan Tuhan angkat. Itu janji Tuhan. Kalau kita menempatkan Tuhan dalam mengikut Kristus dengan pondasi yang benar. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya. Sejauh mana kesetiaan kita mengikut Kristus, mari kita serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Sejenak, apa yang Yesus firmankan hari ini, setiap orang yang mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari itu kita jadikan dasar kita. Sehingga betul pemahaman kita di dalam mengiring Kristus. Kita enggak salah. Kita angkat satu pujian, tetap setia. Pujian ini memohon kita kepada kuasa Tuhan menyelidiki hati kita. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan mampu melihat hati kita, ketulusan kita, keikhlasan kita di dalam mengikutnya. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Apapun masalah kita, pergumulan kita, Tuhan tetap baik. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari, jika hari ini hal mengikut Kristus diri kita semakin diteguhkan, semakin kuat. Karena Yesus sudah membayar mahal hidupnya untuk menebus kita. Dia sudah menjamin keselamatan kita. Karena itu mari kita menempatkan keinginan kita di bawah keinginan Kristus yang mulia. Kita berani mengorbankan untuk kemuliaan. Mungkin ada waktu kita yang tersisa. Kesempatan ini
kita gunakan. Tuhan selidiki kami, bentuk hati ini, perasaan, kehendak, pikiran kami serupa keinginan Engkau. Dan ajari kami Tuhan taat kepadamu, menempatkan Engkau seutuhnya seperti yang Kau firmankan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu saat ini. Mungkin ada pergumulan yang berat hari ini. Minggu ini ada masalah-masalah yang berat. Dengan penyerahan kepadamu Tuhan, Engkau akan angkat, Engkau akan pulihkan. Dan yang sakit Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Atau mungkin saat ini Tuhan, kami ada beban yang melilit hidup kami. Ada sakit hati. Tuhan jamah. Sehingga rasa kasih pengampunan Tuhan limpahkan bagi setiap umat-Mu. Hidup kami di dalam syukur kemurahan. Tuhan, kami juga mensyukuri umat-Mu kuat sampai saat ini menghadapi setiap persoalan ujian, baik ekonomi keluarga kami, pekerjaan kami kuat. Terima kasih Tuhan. Karena kami datang memuliakan Engkau. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami keadaan apapun belajar mensyukuri. Karena Tuhan sedang berkarya bagi keluarga kami. Bagi hidup kami. Rancangan yang indah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu kami menyerahkan keluarga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, dan setiap pergumulan kami. Haleluya. Amin. Ya. Dimohon tinggal sebentar Bapak Ibu sebelum doa penutup ya, dan doa berkat. Yang pertama, di sini ada daftar tamu ya, Bapak Andre. Silakan berdiri, Pak. Ya, sama Ibu, ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Andre dan putranya Justin tadi yang di depan tadi ya, dan yang kedua, ya. Ya, dia murid PAUD ya, tahun ajaran baru ini. Dan dia beberapa tahun kemarin ke Papua ya, ini pulang ke Cimahi atau ke Bandung dan di Baros tinggalnya. Dan ada sesuatu ingin bergabung di gereja kita. Betul Pak ya? Dipersilakan ke depan Pak dan Ibu. Ya, dipersilakan ke depan. Ya. Ini putranya juga pernah ikut SEAL kemarin, Bapak Ibu, ya, ikut SEAL kemarin. Justin di sini, ya. Juan ke depan, tidak apa-apa, ya. Sini Pak, ya. Nama di sini. Pak Andri, perkenalkan nama lengkap, istri, anak-anaknya, monggo Pak. Nama saya Andri, istri saya Valen. Kita udah di Bandung sudah hampir 3 tahun lebih dari Papua kita. Nah ini anak saya yang pertama Justin umurnya 5 tahun, 6 ya? 6 tahun. Yang ini Kenneth umurnya 2 tahun. Bapak itu saja Pak. Iya, itu keluarga Bapak Andri. Dan dia putranya juga mau sekolah di kita, ya, di Kober Agape, ya, ajaran baru ini, Justin. Dan juga sekaligus mau bergabung di gereja kita, ya. Seperti biasa di tradisi gereja Baptis, Pak. Jadi kami supaya kenal jemaat, gitu ya. Kami infokan ke sidang, gitu ya. Apakah Bapak Ibu setuju? Keluarga Bapak Andre mau bergabung di gereja kita? Itu dari Tanti belum kedengar. Setuju sekali lagi? Ya, dari Bu Santo belum dengar. Setuju? Iya. Terima kasih. Demikian Pak Andre, disambut sukacita teman-teman ya. Pak Andre dan istri
dan kedua putranya. Ya, siap belajar melayani dan putranya sekolah di PAUD kita. Terima kasih Pak Andre, Sama-sama, Tuhan terima kasih, berkati Pak. Tuhan berkati. keluarga dan pekerjaannya. Dipersilakan duduk kembali. Ya. Dan saya mengundang satu lagi, ya, Christian ke depan, Chris. Ya, dari sini ini jemaat dulu cabang karunia Tuhan Lampung, Pendeta Elisa, ya. Ini anak keluarga besar Pak Sitanggang, ya, betul ya? Ya. Kemarin saya ditelepon pendetanya, Pendeta Elisa, ya. Mungkin Diakon Jai tahu Pendeta Wardono, anaknya Pendeta Wardono, Pendeta Elisa itu. Sekarang main di Lampung. Lah ini jemaatnya, ya. Ini mulai SMA di Batu Jajar, ya. Dan akan beribadah dan bergabung di gereja kita, ya. Sudah sebulan ya ikut ibadah dan tadi juga ikut kelas sekolah minggu remaja. Biar dengar suaranya, Tian. Coba bicara nama lengkap. Buka maskernya. Enggak apa-apa. Nama lengkap. Nama lengkap Christian Cahya Saputra dari Lampung. Ya. Terima kasih Christian, ya. Dia juga mau belajar melayani dan bergabung di gereja kita, ya. Dia tinggalnya di Cipate, ya. Betul Pak Sitanggang, ya. Di Cipate, ya. Juga menemani saudara Pak Sitanggang yang sendiri, ya, di sini. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi setuju Christian mau bergabung di gereja kita? Iya. Dengan sukacita, ya. Sekali lagi setuju semuanya? Iya, terima kasih. Dengar ya Christian, ya. Tuhan berkati Christian, sekolahnya, dan omnya juga keluarga yang di Cipate. Makasih, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu yang perlu kita dengarkan. Yang pertama, ya, mengingatkan besok hari Rabu ada persekutuan doa online, ya. Jadi bisa Bapak Ibu kami undang, pembarenungan Bapak Tri Prasetyo, dilakukan pukul 7 sampai 8. Ya, bisa bergabung, menguatkan, saling mendoakan. Itu kekuatan kita di dalam Tuhan, ya, saling memberkati. Berikutnya, sekolah minggu Indria sampai Tunas Muda dilakukan tatap muka, ya. Juga kelas remaja dimulai awal Juli yang tadi sudah kita lakukan. Puji Tuhan, ya, ada beberapa SMA, ya, kurang lebih ada 5 tadi, ya. Kalau di total itu ada 11, ya, yang separuh belum datang. Tadi sudah ada 5 yang datang, yang SMA, saudara. Dan siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Lanjut. Ya, ibadah mulai minggu ini yang live streaming mulai ditiadakan dan direkam, ya, untuk mengurangi, dan beberapa bulan ke depan akan 100%, ya, untuk tatap muka. Ya. Lanjut, Mas. Kelas baptisan sudah dimulai, ya. Tadi ada 5 orang, ya. Tadi ada 5 orang, Bapak Ibu. Saya mengingatkan putra-putri Bapak Ibu yang belum dibaptis, ya, silakan bergabung. Ya. 2,5 bulan ini akan kita dipersiapkan untuk kelas baptisan. Saya, Diakon Sidadi, Diakon Wardoyo, nanti akan mengajar anak-anak kelas baptisan. Karena itu yang belum dibaptis dipersilahkan. Ya. Yang SMP ke atas atau yang sudah dewasa bisa bergabung. Lanjut. Yang ulang tahun minggu pertama Juli ini, yang pertama Ibu Sulasih atau Ibu Martin, 2 Juli. Jadi Ibu Martin, Tuhan berkati, ya. Yang kedua Ibu Ruth Isabella, 3 Juli. Ya, atau Ibu Patrick Kora-Kora, ya, ini enggak datang. Yang keempat, besok Bapak Kasiman, 4 Juli. Berdiri, Pak.
Selamat ulang tahun Pak Kasiman, Tuhan berkati. Berikutnya, ya. Tanggal 4 Juli juga Juwani Apui, ada? Enggak ada ya. Tanggal 5 Juli Ibu Erni Kui, berdiri Bu Erni. Selamat ulang tahun Bu Erni Kui atau Ibu Tan Hokseng ya. Berikutnya Saudari Putri Katerina Tobing. Belum datang, masih di Cikarang gitu ya, seminggu lebih. Terus yang terakhir 9 Juli Bapak Melianus Nitbani. Papa Charles ada? Biasanya ada? Oh enggak datang. Ya. Sekali lagi selamat ulang tahun Bapak Ibu dan saudara, Tuhan berkati keluarga, sekolah, pekerjaan, Bapak Ibu, saudara semua. Amin. Ada tambahan pengumuman? Guru-guru sekolah minggu? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Ya, kita mohon berkat Tuhan. Nanti yang baru bergabung tadi bisa di depan menemani saya, bisa salaman dengan jemaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi Allah Bapa di surga. Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mensupport, menyertai hidup kami. Berkat-Mu turun bagi setiap kami semua. Kepadamu Yesus Kristus, semuanya ini kami persembahkan. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di sorga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Dipersilahkan duduk sebentar. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Sugeng Konter, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.